dokter ya, telepon ya. Nanti mungkin kita bisa menggali kepada beliau dengan sejumlah pertanyaan supaya kabeh urip tabayun dan urip jelas satu sama lain. Iki anak kabeh karek ya. Dia mau kemungkinan ribut aja. Gak mungkin, gak perlu dijogo ya. Kita mau gak Pak Kapolres ribut aja. Pak Kadari ribut aja. Terus tapi kayak itu kamu ini hatimu wis tenang kabeh. Dinaya gak ono arek gelut, gak ono arek keroyokan, gak ono arek sing ono arek lilian nang kedok. Iku sing wedok mesti gak belum biasa ya. Makanya leres niku. Semangat kayak ini ayo kita mulai. Iki malam purnama rek aku njaluk Mas Joni mbawakan satu cek rodok. Masuk ke aku met cek rodok. Anget suasana aku njaluk terbit rembulan. Yo. Jadi dimulai dengan satu monumen estetika. Ayo. Dan jadi gila malam purnama ya, terbit rembulan di atas perbukitan. Ini bikin apa sih ini? Mungkin cinta. Ya, arah-arah bercinta begini dulu. Yo malah delok kopi hanyar.
cinta di tempat dan pada saat yang tepat pada kondisi yang bayar kecuali kalau dikitan harus kita kami ini sih sing pinter ngaji siapa sing saya kiraan wa adzan wa sholawatan. Ayo, kanan betul. Ayo. Masa dia angkat tangan? Terus angkat tangan. Ya, monggo Mas. Itu kok. Ya, Mas, Mas. Ya, angkat tangan. Mas, yang angkat tangan. Di Bapak, di. Iya, monggo. Menurut kita ini artinya berjalan bisa macam-macam untuk ilmu kita bersama dan hikmah masa depan kita bersama. Jadi sing bisa ya tidak apa-apa sing muncul ya. Siapa sing pengen rapi karo iki. Nek kamu ada guru-guru nemen bagi TV penyiar kan ya. Kita minta umumnya ya. Mas Helmi tolong aku njaluk wacana surat Al-Jumu'ah ayat 12 sampai 10. Ayat 10. Pelahanan ya, alam-alam ya sinau ya. Oleh untuk dibaca untuk ini untuk bekal workshop kita bersama. Kita nanti tolong Bapak tolong menjadi dewan juri atau penilai dari kelompok sendiri anak-anaknya. Nanti kita kasih hadiah yang kira-kira menarik untuk kita kasih hadiah itu ya. Sembuh hadiahin dulu, sembuh, jadi cumi dia apa ya? Coba kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bisa itu masih semoga kira lagi. Bojon goreng luar biasa Allah disayang. Amin. Mbok jalan yang mbok arep bojon goreng. Gak sia-sia aku gawe wong bojon goreng muga dhewe oleh macakno ayatku. Bapake kaya ngono ya kira ya. Contoh ya, Mas. وإذا قضيت الصلاة فانتصروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم tuflihun. Subhanallahul azim. Anak saya merasa boleh apa dengan kita ke ayam mati. Ayo deh. Aku bikin laksi kayak ayat. Ayo kapal yang singkat kok. Ayo deh, singkat kok. Kau beranang ya kak. Sing sama biasa pintar adzan selawatan seluruh. Kira ayo. Masuk bukan ke ayo wani kok deh. Ayo. Siapa? Anton. Udin. Anton atau Udin, ayo Ton, Udin. Ayo deh, semua. Ayo tarik, masuk mulai gak wani deh, masuk mulai gak bilang deh. Ikhlas kok, ayo tiga bosan corona. Ini Anton nih. Ayo Ton. Vokal di Soko ya. Ya. Berarti apal awakmu ya, Ton? Apal ya? Berarti hafid kan ya?
qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghi min fadlillah Rasulullah katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Bismillah ya. Baiklah kuri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tur kamu berarti disayang Allah kan anak wong ngaji di rumah temenan ya. Ayo Tom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih Rai ini kayak debt collector. Ini kata dari debt collector ya, ngedani uang ya. Tapi tidak ngaji, ini ya. Ibarat wayang Mas Rai di Sosono tapi kelakuannya Arjuna. Bener kira ya, jadi saya ingin nih, wes makan nuwun monggo iki, makan nuwun kembali ke tempatnya ke tangan semua. Pelan-pelan ya Bu, saya mohon kita memandu bersama seluruh proses ini, nuwun ya. Sebenarnya berkara ya. Amin. Dan nagih gampang. Nek wong nagih gak wani menurut awakmu. Kan nagih-nagih tak gendil kan ya. Oke, saya kepingin kita bersama-sama sinau. Jadi aku tak sinau dari kon tapi awakmu semelok apa jenenge duduk nanti ya. Menggali ilmu bersama-sama. Ini ayat saya pilihkan
karena ada kata fantasiru fil ard. Jadi kumang ini nek sembayangmu wis mari terus mlaku ini menyebarlah di bumi. Ono sing nang alas, ono sing nang pasar, ono sing nang pantai, ono sing perahu di segoro, ono sing nang bukit, ono sing gawe pariwisata di apa jenenge atas angin. Itu semua fantasi fil ardi. Tapi di situ ada 5 poin yang merupakan terminologi atau urut-urutan perbuatan yang sebaiknya dilakukan manusia. Pertama adalah faida qudiyatus shalah, bagian pertama. Artinya ojo lapo-lapo nek sebaliknya kurang beres. Untuk mesti mari ini dapat gaji. Karena ujungnya yang kelima adalah alaku untuk kan dapat keuntungan dan untuk gaji. Nah, ini makna umumnya seperti itu, tapi nanti kita bikin grup untuk mencari makna yang lebih khusus, lebih mendalam, lebih spesifik. Jadi ini awalnya adalah qudiyatus shalah, ujungnya di hulunya adalah qudiyatus shalah, hilirnya adalah la'alakum tuflihun, untuk iso oleh keuntungan kon, tapi kudu diurut siji loro telu papat limo ngono ya. Jadi pertama kudu beres sik sembayangnya. Nah sembayangku dimaknai sik nduk. Sembayangku apa ya mek sembayang ping 5 tok tambah sembayang berat, apa sembayangku ya nek bentuk-bentuk liyane misale hatimu ya selalu sembayang, pikiranmu selalu sembayang, artinya selalu tunduk kepada Allah. Ini itu juga berarti sembahyang. Ini ya kita kuliah di sholat terus fantasi fil ard. Kon sakarepmu kon kate nang kantor, kon kate nang pasar, kon kate kaki lima, kon kate ojek, kon kate dodolan apa kate nelayan apa enggak masalah, tapi itu namanya fantasiru fil ard. Terus yang ketiga Mas Dendi, poin ketiga wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu min fadlillah. Kalian semua menyebar mencari fadilah dari Allah. Nah fadilah itu kita cari bersama. Fadilah itu apa ya mek kok apa ya berupa apa ya fadilah Allah itu. Ono sing oleh bojo, ono sing oleh semengati, ono sing ono kepetuk apa mendapat itu semua fadilah kita cari bersama-sama ya. Terus kemudian wadhkurullaha katsira. Wadhkurullah yang keempat ya. Yes. Ya. Faktor keempat, bagian keempat adalah dan ingatlah banyak-banyak kepada Allah. Jadi eling Allah itu kan nggih bojo ayu sing kok ilingi bojomu tak ayune. Kowe nggih bojo sing seneng ngelatu, sing kok eling-eling pas berangkat nang gawe iku bojomu tak ngelatune. Nah, kamu kudu detail ya, pikirnya ya. Jadi wadhkurullah, ingat sering-sering kepada Allah itu maksudnya kan ingat Allah atau apa ingat Allah kok? Saya ingat kan, karena yang delok bukit iki, nek awan kan kuetok betul-betul kabeh ya. Iku kan milik Gusti Allah tak. Karena yang delok bijimu ngene iki eling Gusti Allah tak. Delok kucing jerantal eling Gusti Allah tak. Delok cacing ya delok segoro ngerasakno angin ngeden pas sing lak enak sih. Eling Gusti Allah tak. Ya tak. Kudu ngoyo nang momen ana pom bensin di waduh ya akhirnya minggir nang wit-witan terus gawe angka wong iki kok. Eling Gusti Allah tak. Jadi wadhkurullah kadian itu artinya kita ingat kepada Allah ketika mengalami apapun. Jadi kon belok godhong aja gak eling Gusti Allah, ya kon ngalami warak aja eling Gusti Allah, kon mesti aja gak eling Gusti Allah. Kabeh iki nggarakno awakmu eling Gusti Allah ngono ya. Terus ndelok apa ae, krungu apa ae, marakno apa ae, ngalami apa ae awakmu itu menunjukkan Anda ingat kepada Allah, makanya disebut oleh Allah sendiri wadhkurullaha. Nah itu adalah syarat-syarat 1, 2, 3, 4 untuk produknya atau hasilnya adalah la'alakum tuflihun. Jadi adakan satu kemungkinan atau semoga engkau atau apa terjemahannya teman-teman, la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi lah kan dulu badi terus harus dia. Nah saya ini badi ku apa? Badi ku dodol sak ini kelas sak ini dodol sak mau terus badi make apa
dodolan soal sing arek wedok tuku terus dadi bojomu iki ya badi itu badi pol ya. Terus hari ini ternyata nyelatuan ya. Ya tadi badi itu apa ya? Apa badi itu nek duit kok apa juga yang lain-lain. Berkah itu apa saja. Nanti kita berubah dengan grouping ya. Ini ya Mas Helmi ya. Jadi aku saiki njaluk 3 kelompok, minimum 3 orang untuk mendalami ini, terus nanti ada presentasi setelah setengah jam ke belakang. Ayo sopo, sing wani Pak. Ayo silakan Mas. Setiap orang punya kedaulatan dan disiapkan untuk berani mendalami dan menafsirkan sesuatu. Kon kudu membiasakan tafsir yang jelas. Iki apa rek? Nek umpama kon berpendapat iki jagung kok angan tagak. Kon gelmangan mergo kon menafsirkan dan mengetahui bahwa ini jagung lan mesti dadi apa ae lho. Sembarang kudu kok tafsirmu, sembarang kudu kok maknai, sembarang kudu kok simpulkan. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 2 ayo 3 orang lagi. Ayo Mas. Ayo dikendolno rek, ayo wis. Aja wedi apa-apa wong sembarang itu kan kudu nafsirno kok. Kon kagum tagak, kon nek kudu ngising krasa tagak. Krasa. Sing jalai krasa iku apa? Kon nek kudu ngising. Karena ada mekanisme urat saraf dan saluran-saluran yang membuat kamu nanti merasakan sesuatu dan kamu menyimpulkan bahwa itu kepingin ngising ya. Menurut ya. Itulah satu sistem bahwa itu kan satu rangkaian, satu racian urat saraf, otot dan lain-lain dan perasaan sedemikian rupa sehingga awakmu menyimpulkan aku kudu ngising. Terus kan nang dina ngising. Nang WC atau nang kali ngono ya. Kon nek ngising dek kali, iki ono Pak, kon bikin ngising pun kali. Iki ana pelajaran pikon Jombang kon nek sing dikali aja ning nggo kecut ya. Soalnya di Jombang ku ono toko dinyak karo tulang-tulang becak Allah dapurane. Toko iki mencalonkan diri jadi anggota DPRD terus tukang becak ngenyek Allah dapurane nek sing nggo kecut kayak nyalek barang. Terus aku takon napa nek sing nggo kecut iki nek sing nggo kecut lho maksudnya ya napa? Dan itu nek ndodok teng kali niku cek nggo kecut nek ana iwak nocol taeke dikecuti. Ya terus maksudnya ya apa? Lagi wong taeke kalau dicocol iwak apa meneh duwike. DPR iku ya. DPR iku. Iya, DPR. Balane DPR. Loro ati, Pak. Oh, pokoknya wong Jawa Timur ku ono ae lah kan kemedia. Oke ya. Sudah 3 kelompok. Mas Helmi sudah 3. Oke. Mas Helmi sekarang ngasih PR. Ya. Bagaimana sudah ditampilkan tadi? Oke. Untuk setiap kelompok saya harapkan bisa mencatat ayat tadi ya. Karena pertanyaannya berdasarkan ayat yang tadi sudah dibacakan. Lah duwe handphone kabeh mesti ono aplikasi Qur'ane ya. Surat Al-Jumu'ah atau surat 60 ayat 10. 62 ayat. Surat ke-62 ayat 10. Surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Ya. Jadi fantasiru itu kartu gejala wis kono gawe pariwisata ya sakarepmu kon gawe dodolan apa? Kopu ya sakarepmu kon gawe mainan anak sakarepmu gawe odong-odong ya sakarepmu fantasiru fil artinya kan gitu. Nah, malam ini kan kita sedang mengurusi siyah-siyah pariwisata. Jadi apa yang kita sebut atas angin. Jadi ke atas angin, Pak. Bayang yang angin di kini kan diduga kan kayak sampean kan biasa, tapi nggak apa-apa itu namanya idiom. Jadi maknanya konotatif, tidak denotatif. Denotatif kan kayak sampean. Allah bersinggasana di atas air, awakmu yang bersinggasana di atas angin. Dan tak dongakno aja sampai awakmu menene bersinggasana di atas api. Ini ya, berarti mlebu neraka kan. Kan milih dikon mlebu neraka kan neraka mlebu nang awakmu. Waduh gak petak ya. Kon diobong geni ya gak kuat,
genine mlebu awakmu terus ngobongkon ya padha ae lak ngono ya. Tak dongakno muga-muga bersama Allah kelak wa arshuha alal ma kata Allah. Singgasananya Allah itu di atas air. Nek pemahamanku di atas segala sesuatu yang sifatnya mencair atau luwes. Dan pemimpin aliran air itu ada pada itikat baik manusia, sehingga kalian di akhirat bersama Allah bersinggasan di atas sehingga nanti kon tak wiritan cek oleh tetesani kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kok tapi kok sih iki diselesaikan begitu. Baik, teman-teman semua, setiap kelompok sebelum saya bacakan pertanyaannya, saya ingin ulang tadi penjelasan Mbah Nun bahwa ayat ini ada 5 bagian ya. Yang pertama, faida qudiyatis sholatu. Jadi itu bagian pertama, bisa dicatat. Kemudian fantashiru fil ard. Faida qudiyatis sholat yang nek wis sembahyang. Nek sembahyang wis beres ngene kira-kira ya. Fantashiru fil ard itu bagian kedua, artinya menyebarlah kalian semua di muka bumi. Kemudian bagian yang ketiga, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah atau kelebihan dari Allah. Kemudian bagian keempat, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian bagian yang kelima adalah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi ada 5 bagian. Saya harap semua setiap kelompok sudah menguasai. Sudah Mas? Sudah ya. Kemudian ada 2 jenis pertanyaan. Yang pertama pertanyaan yang dijawab oleh semua kelompok, setiap kelompok, dan pertanyaan yang kedua masing-masing beda. Pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kelompok adalah menafsirkan, ya, ini tugas yang pertama, pertanyaan pertama, menafsirkan bagian 1 dan 5. Sebenarnya yang dilakukan bukan bagiannya tapi intervalnya ini loh Rek. Hulu hilir ya lah. Sebab akibat. Nek ngene dadi ngono, ngono ya. Nek ngono dadi ngene, misalnya ngono ya. Nah itu yang dihasilkan adalah sebab akibat dari hulu dengan hilirnya. Nek kon lesu terus mangan. Nek kon mangan terus larek, nek kon larek ngantuk, nek ngantuk turu, nek turu lali sembarang gak tangi-tangi. Nah, yang ditafsirkan oleh semua kelompok adalah Fa'idha qudiyatis sholat, terus menghasilkan endingnya nanti adalah awakmu jadi beruntung, mendapat keuntungan. Nah, intervalnya itu kemudian kamu tafsirkan dengan masing-masing PR untuk masing-masing huruf 3. Oke. Kemudian yang kedua, sudah belum ya Mas? Sudah ya. Kemudian yang kedua, pertama untuk kelompok yang pertama dulu. Kelompok pertama menafsirkan atau berusaha memahami bagian kedua. Jadi fantasiru fil ard. Kemudian kelompok 2 atau grup 2 menafsirkan bagian 3, wabtaghu min fadlillah. Jadi ini semua udah paham, tapi kan umum. Sekarang yang diminta dari kelompoknya adalah pemahaman yang lebih spesifik, yang lebih jero, ya. Wabtaghu min fadlillah itu artinya apa? Fadilah Allah itu apa aja, tak ditulis secara lebih spesifik, ya. Oke. Kemudian yang kelompok ketiga menafsirkan bagian 4, yaitu wadhkurullaha katsira. Rere, tidak pernah ada forum seperti ini selama 15 abad adanya Islam, di mana wong sak ini kayak tidak bareng-bareng maca Quran. Biasa kabeh iku mangap terus diseni karo ulama elak nanti kene gak rene. Kene awakmu kabeh punya kedaulatan dan punya akal sehat, punya hati untuk ikut menafsirkan.
dan tafsir kan sing bener ayatnya. Nek tafsir kan sing bener. Muga-muga bener nek ngono. Tidak ada tafsir bener itu enggak ada. Jadi muga-muga bener kabeh, muga upama kurang bener karo Gusti Allah diterima ngono ya. Kalau nek bener temenan kuwi gak iso rek. Sing bener temen nek Gusti, mulane awake iki nek nisbi itu iso bener, iso kata bener, mulane Jawa duwe kata bener karo bener. Pilih karo P, ya. Jadi kon di bojo malam pertama ojo mek bener tapi itu bener, tapi itu pas ngono ya. Ojo munggah-munggah sing gak ya. Jelas ya. Jadi ngerti bedanya bener karo bener. Nah, benernya itu Allah yang tahu. Nah, Allah yang membimbing kita untuk dari bener ke bener. Oke. Jadi sudah semua ya. Semua pertanyaan sudah terbagikan ke setiap kelompok. Setiap kelompok silakan mengambil tempat mungkin di kanan kiri panggung untuk dari baru apa ya, dan syukur kasih nama kelompoknya masing-masing berdasarkan wacana sejarah Bojonegoro. Misalnya awakmu Batik Madrim Siswa Militelmo itu ini dari Sriwati Talpong ya. Ya. Untuk tangan semua anakku untuk nanti mereka akan presentasi dan yang menilai adalah Ibu Bupati, Pak Kapolres, Pak Janjin, Pak Kajari dan semuanya yang akan ikut membimbing kita bersama-sama. Syukur kita kasih hadiah. Ibu kok mau pelungan tahu pohon berapa? Terus kalau ujian kalau itu, juga mengalami itu. Karena ya, oke. Saja aku tak ini kan daerah pariwisata yang dibangun, dicetuskan kemudian dilaksanakan. Ibu, kemarin di Polinema Malang itu saya mencoba bikin terminologi ini, memang orang itu naik lumpur ya, itu orang pembagian tugas. Mergo manusia itu seimbang ilah plural, dibikin bermacam-macam. Jadi misalnya titipan itu ada bagian oyot, ada bagian batang, ada bagian jahan, ada bagian godong, ada bagian kembang, terus kok uwoh lah memang. Nek struktur 4 sebelumnya tadi itu tidak benar maka gak uwoh, kita kan. Uwoh itu hasil dari adanya kerjasama sekeluarga pohon tadi itu dari oyot sampai kembangnya sampai lambungnya ya. Itu pun ada keluarga besarnya lagi oyot dia gak bisa mantep akan di bumi ya. Nah bumi ini berkeluarga dengan planet lain, dengan matahari, dengan alam semesta yang kedua. Jadi semua itu berkeluarga. Karena dari situ teman sekalian, ini tempat ini kan dicetuskan, sudah dicetuskan. Jadi di birokrasi Kota Bojonegoro ini juga ada pembagian tugas. Ono sing bagian duwe ide, winter duwe ide tapi belum sama lakon dan mereka ini. Ada di dunia ada mencintai jalan lakon. Dia ngomong kok jomblo tapi jomblo terus. Gak diimplementasi untuk mengkonversi atau move on dari jomblo menjadi suami ini ya. Oke, nah jadi ada pembagian tugas manusia sing bagian mencetuskan, loro sing bagian memproklamasikan atau mendirikan atau membangun. Nomor 3 yang bagian memelihara. Sing memelihara gurung-garang iso bangun, sing bangun gurung-garang iso memelihara ya tak. Ana wong ngomong sing tepak iki saja ya. Dodol sate kambing misalnya. Tapi gurung-garang gak ngerti caranya tuku wedhus, gurung-garang ngerti caranya masak wedhus tak rumah ya. Jadi ono sing bagian pencetus atau perintis, ada yang bagian pembangun atau pendiri, ada yang bagian memelihara, terus ada yang bagian mengubah atau mendobrak. Nah di setiap kantor harus ada pembagian itu. Dan aja salah tempat. Nek sing bagian merubah aja diwangun merawat, itu dirubah-rubah kabeh kantor rusak ya. Ibarat bal-balan sing kiper jadi striker sing striker jadi dadekno diperlakna ya. Wis kaya awakmu lah sebuah keluarga ono tangane ono sikile ono siniki ono kancune ono mripate aja dibalik ya. Nek mangan liwat tangan. Aja dibalik. Soalnya aku tahu mengalami satu imajinasi bahwa silik saat dunia ini demo karena merasa
didiskriminasi. Masuk sing enak-enak mlebune kantin sing gak enak-enak mlebune apa sulit akhirnya sulit menuntut supaya ada kesetaraan. Jadi model kami usum kesetaraan ya. Jadi ono saiki dia njaluk satu mekanisme di mana nek mangan lewat sulit nek ini sing lewat. Jadi uang ku nek mikire gak bener macam-macam rek. Lanang karo wedok gak iso setara rek. Nek lanang yo bagian urip nek wedok bagian masih iso diwak-walik ya oleh ya. Ya, tetapi kan setara itu kan bendanya harus sama, fungsinya harus sama baru setara. Tapi kalau hakikatnya berbeda, substansinya berbeda, makhluknya berbeda, fungsinya berbeda, maka dia tidak bisa setara. Kesetaraan adalah ketika masing-masing difungsikan sesuai dengan. Jadi misalnya saat ini pejuang perempuan menjalui anggota DPR lanang 100%, wedok 100% baru setara. Bahkan begitu masalahnya. Sing dari anggota DPR itu lanangnya tak wedoke, tapi pikirannya, tak hatinya, karakternya. Aku takkan. Sing dari bupati wedoke apa pengayomannya, wataknya, hatinya, kasih sayangnya. Aku takkan. Mbak lanang gak wedok sing penting sayang karo rakyat kan mesti ya. Lanang jebas sing penting apik karo rakyat, bangun temenan bareng-bareng dirasakno ngono ya. Iya ya. Jadi kesetaraane ya apa kan kesetaraan. Mulai di maya yang lanang wedok campur gak masalah mergo sing iki kan lanang kan wedok Pak. Sing ono iku wong sing golek hikmah, golek ilmu, golek barokah lak ngono. Lanang wedok mau kamar urusan di kamar kono. Sing wedok karo bojone dhewe, sing lanang karo sabune dhewe. Senenge arek-arek tamat iki. Oleh karena itu sekarang gini, aku saya lakukan. Tapi ada kepastian bahwa nek kon kepingin bergaul karo wong, serawung karo wong, kepingin disenengi wong, kon kudu kon keras ta lembut. Bersikap lembut atau bersikap keras. Nah, seluruh ekspresi dari Bukit Atas Angin ini harus merupakan senyuman bagi semua masyarakat Bojonegoro maupun luar Bojonegoro sehingga semua orang senang datang ke sini. Jadi prinsip dasarnya adalah kelembutan dan senyuman ini ya. Karena mendeleng kan orang gak tekoya, gitu kan. Ashabul Kahfi di dalam Jawa 509 tahun di dalam gua, kemudian ketika mereka keluar ke pasar, satu orang disuruh itu pesannya adalah wal yatalaqqaf, hendaklah berlaku lembut kepada semua orang dan begitu. Jadi berlaku lembut itu adalah pedoman nomor satu bagi semua urusan, baik manusia kepada temannya atau tetangganya atau semua masyarakat maupun pemerintah kepada rakyatnya atau siapapun kepada siapapun. Itu urusannya adalah wal yatalaqqaf. Makanya di Quran zaman biyen, sing Quran sing kandhulkan dulu biyen itu kan pas di tengah-tengah Quran kata-katanya adalah wal yatalaqqaf, dicetaknya ke abang ireng kuandel dhewe. Wal yatalaqqaf, maka hendaklah dia berlaku lembut. Jadi nomor satu Bojonegoro ini, nomor satu adalah membangun jasa dengan kelembutan. Nah, saya ingin ngomongin dulu. Awakmu ngomong begini itu mergo golek ilmu bareng apa mergo kon sak partai padha-padha dilinggani kok PDIP ini, apa mergo sak mazhab padha-padha Ahlussunnah wal Jamaah, apa kon padha-padha wong Bojonegoro atau ada sesuatu yang lain? Apa yang membuat engkau betul-betul sampai adu-adu munggah ini? Terus nanti kan ono sing terus nani, terus ono alat untuk nerusani. Gitu kan. Kayak uji ku lho, uji ku gak uji nek ilat ku gak bisa ngrasakno. Nah, ono ilat yang bisa ada saraf yang bisa merasakan uji yang membuat gula itu tadi legi lah. Masuk gula legi nek ilat ku gak bisa ngrasakno uji. Nah, kalau karena terus dan mencintai, apa alatmu untuk mencintai? Misalnya kamu cinta aku cinta awakmu, tapi aku gak bisa mencintai nang awakmu kayak, nah aku gak duwe iku apa? Hati. Nah, rasa.
ana sing luwih jero nek rasa tok nek ati tok ana sing luwih jero ana sing luwih inti ana sing luwih hakiki ya nah aku iki nemokno ngene rek awakmu nglumpuki gak mergo golek ilmu gak mergo golek duit gak mergo sing aneh-aneh tapi mergo awakmu itu dikei kelembutan tetesan kelembutan di dalam jiwamu dunia dari dia pokoknya di dunia awakmu itu ono kelembutan itu yang membuat engkau ngalah di sini parkir gak royoan antri ya telaten gitu karena anda punya kelembutan di dalam jiwamu kelembutan itu dalam bahasa Arab namanya lutfun jadi itu yang membuat manusia lutfun itu kalau antar jenis itu namanya mawaddah jadi orang lanang itu ngerapi anak itu mergo ono mawaddah begitu artinya sing wedok yang belum dirapi belum di mawaddah ini kalimat itu kan gitu semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah tapi kalimat yang tepat adalah dengan rahmat dan mawaddah dari Allah semoga keluargamu menjadi sakinah karena kasusnya nek rahmat itu tidak semoga wis mesti ono wis mesti dikai mawaddah ya mesti dikai mulane kon rapi itu berganti mawaddah nah setelah punya rahmat dan mawaddah kamu menikah terus berjuang untuk menjadi sakinah yang benar ceritanya urut-urutannya ngono aja jadi sakinah itu sesuatu yang diperjuangkan terus menerus gak keleren kadang sakinah kadang gak urip dia enggak mudun metu itu harus diperjuangkan terus menerus dan di Quran sakinah untuk perkawinan itu pakai kata sambung ila tidak pakai fi kita kiai dulu ya nek kagak itu yaskunu fi pokoknya nancep wis permanen nancep tapi nek atimu nang bojomu burung karuan permanen kadang-kadang nancep temen kadang-kadang goyang-goyang temen kadang-kadang burung apa-apa wis tokno jadi dia masih belum tentu fi maka disebut litas kunu ila itu artinya sesuatu yang dinamis terus menerus diperjuangkan bener ya nah saya jawabmu ngomong ini litas kunu fi tak ila wis fi rek melalui kok kayak ini dan sabar sampai esok ya masih itu gak usah sampai esok ya kesana aku ya kalau aku menenang ke Malang kan, wajar menenang ke Malang ya. Tapi kan tetap harus diperjuangkan fee-nya supaya ilah terus supaya menghasilkan fee lagi ini ya. Nanti bedanya fee kalau ilah ya. Ini bahasa itu kata sambung dengan itu. Litas kunu fee sama litas kunu ilah. Litas kunu itu kata kerjanya sakinah. Masdarnya atau kata bendanya sakinah. Kata kerjanya yaskunu, sakana yaskunu apa namanya itu taskunu. Kalau engkau tasbimu ya. Nah saiki ayo Indonesia iki rek nek anjene temenan bupati ini selawatan waktu awal juga nek temenan anjene presiden iki wong Islam nek anjene teman wakil presiden iki kiai nek anjene teman kabeh iku nganggo Allahumma sholli tak betul-betul maka menurut saya yang terpenting adalah muga-muga Gusti Allah ngidina awakmu itu oleh tetesan kelembutan hati kanjeng Nabi. Amin. Jadi, misalnya anak peletik ya, muga-muga itu ngeterno ngekei setetes kelembutan hatinya Muhammad SAW. Karena oleh tetesan itu rek, kon sembarang insya Allah gampang, sembarang insya Allah berkah. Dapat tetesan, jadi bahasa Arab itu lutrotu lutfi Muhammad. Ya. Aku jawab Mbak Juli, Mbak Nia, Mas Islami untuk maju ke depan. Ayo bareng-bareng nyuwun nang Gusti Allah. Kalau bocor-bocor lembut itu ya mesti kok ditekani wong ya. Tidak ada orang keras naik ke sini kecuali untuk kekerasan. Kalau orang naik ke sini biasanya karena dia punya kelembutan terhadap alam, punya kelembutan terhadap tempat wisata, punya kelembutan terhadap manusia di sini. Makanya semua konsep haji harus dikatakan berdasarkan kelembutan. Lo jenenge apa kira-kira? Atas angin ya. Angin itu atas lembut. Nah, jelas dong. Angin itu lembut. Kan gua pedang. Pecok misalnya cowok ya, pecok ya. Terus kok pecok nang kayu ini pecah ya kayu ini. Pecah ya. Nek kok pecok nang angin. Anginnya terpengaruh tak? Pecah tak? Berarti sakti di angin karo kayu. Sakti di kuat di
angin tawatu. Mulai atas angin harus kita sadari, maka semua konsepnya harus dengan kelembutan kepada siapapun saja yang kita harapkan untuk datang di sini, benar ya. Jadi hati melembut kayak iso kita ajak kan, ini ya, kita gak kayak iso dipedang, iso tawang nyucus angin, mati kan bombo kan tuh, gak iso. Tapi nek pedus iso, uang iso, agak iso, tapi nek angin gak iso, banyu gak iso, maka kalau ya kalau menjadi lembut lah itu ya. Nek hidupmu lembut kan gak ada apa-apa. Kamu iso ndelok angin, ketok kagak, saking lembutnya ya kagak. Jadi iso ketok dengan gak ketok nek melipat telanjang karena saking lembutnya, makanya kelembutan itu nomor satu hari ini ya, kita sadari ya. Seluruh policy kalau kita berangkat dari hati yang lembut dan konsep yang memang lembut, gitu ya. Bagi Mbak Nia, aku jaluk dan diewangi dibagi 3 grup dong. Yuk seperti yang kita akan bulan tadi malam lagi ya. Bacakan dulu. Dibacakan dulu. Kita mengerjakan yang ini dulu. Nanti setelahnya. Lagi dibagi dan dilangi teknisnya kan. J, berarti dibagi kawan gimana? Apa tuh? J, bagian yang Iya. J, oke. Kelompok satu dulu, satu sebelah sini. Oke, sebelah sini ya. Dari Apa ini? ini. Dari sini pohon itu ke belakang Sampai ke sana. kiri. Ya, kelompok 1. Sini. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 dari lampu ini sampai lampu ini ke belakang, kelompok 2. Halo kelompok 2. Halo kelompok 1. Ini singkat. Bukan dulu korek. Misalnya kamanannya tak. Oke, ya, kelompok 1. Namanya Angling Darmo. Oh, kelompok 1 Angling Darmo. Kelompok 2. Sebentar. Angkat tangan. Patung Semar. Watu Semar. Setuju? Waktu Semar. Oke, Watu Semar. Watu Semar ketiga. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga dari lampu ini sampai lampu itu. Melenyok ya. Menyok apa? Oh, singkong, telo. Bohong. Menyok, setuju? Oke. Hah? Ada usulan apa? Kalisari. Angkat tangan. Hah? Palowo Ati. Ada yang setuju Palowo Ati? Kelompok 4 mangke. Wes, menyok apa Palowo Pati? Menyok angkat tangan. Palowo Pati angkat tangan. Berarti Palowo Pati. Oke. Kelompok 4 dari lampu sini miring ke sana. Itu kamera itu. Nomor itu dari kamera itu ke belakang sampai mbak-mbaknya itu. Mana mbak Mengo terus. Ke kanan, kelompok 4 G, apa namanya? Persibu. Ojo Persibu liyane wae. Kalisari. Paling Itu apa tuh? Oh ya. Gon kali. Pusat jajan dan olahraga. Ya. Bang Zeus, Bu, buatan apa-apa mereka, Bu? Apa, Ge? Oh, nggak boleh itu sama Bu Bupati. Ayo. Aco lah. Wisata loh ini. Siro dato lu guyangan lu. Apa, liane? Hah? Oh, kayangan api. Kayangan api, oke. Setuju ke kayangan api, Ge, Bapak. Sip. Oke, balai ini mah. Ini kan Oke, Angling Darmo, halo.
Ini keloro lari. Watu Semar. Hei, Menyok. duduk ya. Tak kau ni saya mau apa mau? Malowopati. Malowopati, Mam. Nggih, Malowopati lho. Ya, maafkan hamba. Kayangan Nabi. Ya, Kayangan Nabi. Kayangan Nabi, mana suaramu? Oke. Mbak Yuli, sekarang coba dibacakan dulu. Rabbana atina qatrota lutfi Muhammadin fi qalbi. Yang pertama. Yang kedua, Rabbana atina qatrota lutfi Muhammadin fi jasadi. Ingat ya. Yang pertama tadi apa? Qalbi. Yang kedua, sip. Rabbana atina qatrota lutfi Muhammadin fi ruhi. Fi ruhi. Yang ketiga. Yang keempat, Rabbana atina qatrota lutfi Muhammadin fi hayati. Ingat nih, yang keempat fi hayati. Sekarang coba kita nyanyikan bareng-bareng dulu. Pembagiannya sih dong. Yang kelompok satu dapat Kolbi berarti. fi qalbi. Iya. Ya. Muhammadin Dan fi siap qalbi. sing bareng sih lagi 1 2 3 4. Pulau bareng gimana? Lebih bareng. Oke, coba Mbak Yuli, kita barengkan semua. Mbak Aminah. Itu semua tadi ya, yang bagian separuh pertama itu bareng, sing separuh per kelompok. Iya. Enggak. Didengarkan dulu. Didengarkan dulu ya. Oke. Oke, coba dulu. Semua untuk bareng, semua kelompok. Rabbana atina qatrota lutfi Muhammadin fi qalbi. Ke atas dulu yang pertama. Diulang lagi ya yang pertama. Rabbana atina qatrota lutfi Muhammadin fi qalbi. Nah, yang kedua, Rabbana atina qatrota lutfi Muhammadin fi jasadi. Yang kedua rendah, yang ketiga ke atas. Rabbana atina qatrota lutfi Muhammadin fi ruhi. Yang keempat, Rabbana atina qatrota lutfi Muhammadin fi hayati. Sekarang pembagian maknanya Anda tahu semua ya Allah. Rabbana wahai pengasuh kami, anugerahkanlah kepada kami atau kepadaku tetesan kelembutan Muhammad di hatiku, kemudian di jasadku, kemudian di rohku, jiwaku, dan yang terakhir di kehidupanku. Ini ya. Yang kotrota satu kotrota kolbi. Ya, Angling Darmo. Muhammadin. Ya. Jasadi. Ya. Muhammadin fi hayati. Ya. Penggalanya gimana Mbak Yuli? Rabbana atina qatrota lutfi Muhammadin fi qalbi. Jadi Muhammadin
yang kedua, coba lagi. Rabbana Bisa sanding ya. Qarratan lufi Qarratan lufi Muhammadin di jasadi. Oke, yang ketiga, coba. Rabbana atina qarratan lufi qarratan lufi Muhammadin fi ruhi. Rabbana atina qarratan lufi qarratan lufi Muhammadin fi hayati. Oke, berarti yang apa? Rabbana atina qarratan lufi qarratan lufi Muhammadin fi qalbi. Nah, yang itu bareng. Yang Muhammadin fil qalbinya per kelompok. Kelompok mana? Jadi yang bareng itu adalah coba Mas. Rabbana Ini yang bareng ya, yang semuanya ikut.